Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-115. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Kertosono itu pun segera hilang di balik pintu. Sementara itu, Manggada dan Laksono masih saja duduk di serambi. Mereka masih saja menunggu Ki Pandi yang menurut keterangannya tidak akan terlalu lama. Tetapi ternyata sampai tengah malam, Ki Pandi masih belum kembali. Tetapi aku yakin bahwa ia akan kembali sebelum pagi, desis Manggada. Iya, tetapi apa jawab kami jika paman atau ayah menanyakannya? Desis Laksono. Kita akan berkata terus terang, jawab Manggada. Laksono mengangguk-angguk. Dengan demikian maka Laksono justru tidak menjadi gelisah lagi. Namun ternyata seisi rumah itu telah tertidur, sehingga baik Ki Kertosono maupun Ki Citrobowo tidak lagi keluar dan bertanya apapun lagi kepada kedua orang anak muda itu. Meskipun demikian, ketika dini hari tiba, kedua anak muda itu menjadi gelisah lagi. Mereka tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua mereka, tetapi mereka benar-benar gelisah tentang Ki Pandi itu. Apakah Ki Pandi begitu saja meninggalkan mereka? Namun jantung mereka yang bergejolak rasa-rasanya telah dihembus oleh angin sejuk ketika mereka melihat seorang yang bongkok memasuki regol halaman rumah itu. Berbareng Manggada dan Laksono bangkit berdiri, sementara Ki Pandi justru mengerutkan dahi. Kalian belum tidur? Bertanya Ki Pandi. Kami menunggu, jawab Manggada. Kenapa? Apakah kalian menduga bahwa aku tidak akan kembali? Bertanya Ki Pandi. Bukan begitu Ki Pandi, tetapi rasa-rasanya tidak adil jika kami tidur nyenyak, sementara Ki Pandi sibuk sendiri sampai dini hari. Jawab Manggada. Namun ternyata ia tidak dapat menyembunyikan perasaan dan berkata dengan jujur. Tetapi di samping itu, kami memang merasa cemas justru pada saat-saat yang menjadi semakin gawat. Ki Pandi yang kemudian juga duduk di amben di serambi itu tertawa. Katanya, hahaha, kalian sudah bukan anak-anak lagi. Tetapi baiklah, sekarang tidurlah. Aku juga akan tidur. Bukankah masih ada waktu untuk beristirahat? Manggada dan Laksono pun bangkit berdiri pula ketika Ki Pandi kemudian pergi ke biliknya. Namun Manggada dan Laksono masih juga berbicara di antara mereka tentang Ki Pandi yang pergi sampai dini hari. Meskipun Manggada dan Laksono baru tidur setelah dini hari, namun seperti biasanya mereka bangun pagi-pagi dan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, mengisi jambangan di pakiwan dan mengisi gentong di dapur. Seperti yang sudah direncanakan,
Maka Manggada dan Laksono hari itu berangkat lebih pagi dari hari-hari sebelumnya. Mereka pergi bersama Ki Pandi yang akan berada di rumah Ki Resodono jika Ki Reso tidak berkeberatan. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Reso, maka Ki Reso memang menjadi ragu-ragu. Ki Pandi tidak akan keluar dari dalam rumah ini, Paman, berkata Manggada meyakinkan. Jadi untuk apa Ki Pandi berada di sini? Bertanya Ki Reso. Ki Pandi hanya ingin meyakinkan ayah dan paman bahwa yang aku lakukan tidak sangat berbahaya, sebagaimana dibayangkan oleh ayah dan paman. Jawab Manggada. Akulah yang justru memberikan gambaran bahwa yang kalian lakukan itu sangat berbahaya, berkata Ki Reso kemudian. Untuk memberikan pertimbangan, maka ayah telah minta Ki Pandi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sini. Jawab Manggada. Ki Resodono akhirnya berkata sambil menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, tetapi aku minta Ki Pandi tidak menampakkan diri apapun yang terjadi. Ia orang asing di sini, sehingga akan dapat menarik perhatian dan bahkan mungkin menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Ki Pandi pun menyahut sambil mengangguk-angguk. Aku akan tetap berada di dalam, Ki Reso. Aku juga tidak akan berani keluar rumah, apalagi jika orang-orang yang ditakuti itu sudah datang. Aku hanya ingin mendengarkan dari dalam rumah ini, sejauh yang dapat aku tangkap dengan telinga tuaku. Iya, sebagian pembicaraan di sebelah dinding memang dapat didengar jika kita berdiri melekat di dinding halaman di belakang gandok. Jawab Ki Reso. Jika kita berdiri di tempat itu, apakah kita dapat dilihat dari luar halaman ini? Tidak. Jawab Ki Reso. Aku juga sering mendengarkan pembicaraan anak-anak itu dengan Wiro Sabet dari belakang dinding, justru karena aku mencemaskan keadaan mereka. Tetapi jika orang-orang di halaman sebelah meloncati dinding batas halaman itu, mereka akan melihat bahwa kita sedang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika demikian, aku akan dapat mendengarkan dari balik dinding itu. Tetapi kita harus berhati-hati. Jika nafas kita dapat didengar dari sebelah, maka nasib kita akan menjadi sangat buruk. Ki Pandi masih saja mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berhati-hati karena aku tahu akibat yang terjadi jika mereka mengetahuinya. Demikianlah, Ki Resodono memang tidak dapat menolak meskipun sebenarnya lebih baik baginya jika tidak ada orang lain di halaman rumahnya. Demikianlah, maka Manggada dan Laksono pun kemudian telah memasuki halaman rumah Wiro Sabet yang kotor itu. Seperti kemarin, mereka menunggu Wiro Sabet datang untuk memberi keterangan apakah Wiro Sabet dan Suro Gentong bersedia untuk berbicara dengan para bebahu Padukuhan Gemawang. Seperti yang dijanjikan, maka Wiro Sabet telah datang pada waktunya. Seperti kemarin, Wiro Sabet datang bersama Pitekso dan 2 orang kawannya. Manggada dan Laksono pun segera menyongsongnya. Dengan nada tinggi Manggada berkata, "Selamat pagi, Paman. Kami juga baru saja datang." Wiro Sabet mengangguk sambil menjawab, "Selamat pagi. Kami datang sedikit lebih siang dari kemarin." "Aku kira tidak, Paman.
Matahari itu baru saja naik sepenggalah, sinarnya belum menggatalkan kulit. "Baiklah," berkata Wiro Sabet kemudian dengan nada yang justru agak lunak. "Aku akan langsung pada persoalannya." "Ya Paman, kami memang menunggu-nunggu," desis Manggada. "Aku sudah membicarakan pesan para bebahu padukuhan ini. Aku sudah berbicara dengan Suro Gentong dan Kisopo Aruh, tetapi ternyata mereka berpendapat lain," jawab Wiro Sabet. "Maksud Paman?" bertanya Manggada dengan jantung yang berdebar-debar. "Aku semula setuju untuk berbicara, mencari kemungkinan-kemungkinannya. Kami akan mengajukan syarat-syarat untuk menapak pada suatu keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Tetapi banyak yang tidak aku mengerti. Suro Gentong dan Kisopo Aruh banyak memberikan pengertian kepadaku bahwa usaha itu tidak lebih dari satu jebakan dan pengkhianatan," jawab Wiro Sabet. "Kenapa sebuah jebakan dan pengkhianatan? Apakah Paman kira kami masih mempunyai kemungkinan untuk menjebak Paman?" bertanya Manggada. "Segala kemungkinan dapat terjadi, Manggada," sahut Pidekso. "Kami sudah membicarakannya dengan panjang lebar. Hampir saja aku terpengaruh oleh kenangan masa kanak-kanakku, sehingga aku mencoba menentang sikap Paman Suro Gentong. Namun setelah aku mendapatkan penjelasan dari Paman Suro Gentong dan Kisopo Aruh, aku baru menyadari bahwa pembicaraan tidak akan membuahkan apa-apa bagi kami selain kemungkinan buruk itu, jebakan dan pengkhianatan." "Paman," Manggada berusaha menjelaskan, "kami bersikap jujur. Jika kami menjebak Paman, kenapa tidak kami lakukan sekarang atau saat Paman memasuki padukuhan ini besok atau lusa atau kapan saja?" "Tidak Paman, kami tidak mempunyai keberanian untuk itu. Sementara itu, orang-orang padukuhan ini menganggap bahwa melihat Paman dari kejauhan saja akan dapat mendatangkan malapetaka baginya dan juga keluarganya. Siapa yang berani menyebut nama Paman dan apalagi mencerca nama Paman, maka rasa-rasanya orang itu akan tersuruh ke dalam bencana. Nah, dalam keadaan yang demikian, siapa yang berani menjebak dan berkhianat kepada Paman Wiro Sabet, Paman Suro Gentong, dan Kisopo Aruh yang belum aku kenal?" "Luar biasa," Pideksolah yang berdesis. "Kau adalah anak muda yang sangat berani. Selama ini aku mengamati tingkah laku orang-orang padukuhan ini. Tidak seorang pun yang berani berpapasan dengan ayah dan Paman Suro Gentong. Seperti yang kau katakan, siapa yang sempat melihat ayah dan Paman dari kejauhan, mereka akan mengalami malapetaka. Tetapi ternyata bahwa kau masih juga berani menemui ayah sekarang ini. Aku terlalu yakin akan maksud baikku Pidekso. Aku yakin pula bahwa Paman Wiro Sabet masih juga sempat mendengarkan kata nuraninya sebagai anak kampung halaman ini. Dasar itulah yang mendorong aku untuk berani melakukan hal ini sekarang. Seberapa dalam dendam terpahat di hati Paman Wiro Sabet dan Paman Suro Gentong, sedalam dendam yang terukir di hati Ki Jogoboyo. Namun aku yakin bahwa lebih dalam lagi hasrat yang mendorong Paman dan Ki Jogoboyo untuk menemukan satu landasan awal bagi masa depan padukuhan ini." Wiro Sabet itu pun menarik nafas dalam-dalam, sementara Pidekso itu pun berkata, "Aku mengerti Manggada, tetapi ayah tidak berdiri sendiri. Itulah sebabnya ayah tidak dapat mengambil keputusan sendiri, apalagi yang menyimpang dari rencana yang sudah disusun dengan mapan oleh ayah, Paman dan Kisopo Aruh." Manggada termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba saja Manggada dan Laksono terkejut. Seorang yang berwajah garang memasuki halaman rumah yang kotor itu. Suro Gentong. Dengan wajah yang garang ia memandang Manggada dan Laksono yang sedang berbicara dengan Wiro Sabet.
Paman Surogentong, sapa Manggada. Tetapi sikap Surogentong memang berbeda dengan sikap Wiro Sabet. Ketika Manggada beringsut untuk mendekat, Surogentong berkata lantang, "Tetap di tempatmu, aku akan pancung kepalamu." Manggada tertegun sejenak, namun seperti juga Laksono, maka Manggada pun segera mengetahui bahwa ternyata Surogentong jauh lebih kasar dari Wiro Sabet. "Inikah bocah edan itu?" geram Surogentong. "Ia baru pulang beberapa hari yang lalu, Paman," Pitekso yang menjawab. "Aku tidak peduli. Orang-orang yang berani menatap wajah Wiro Sabet dan Surogentong akan dibuat jera untuk selama-lamanya," berkata Surogentong. "Maksud Paman?" bertanya Pitekso. "Orang itu akan menjadi buta. Tetapi bagi orang yang belum mengenal kami dengan baik, maka dosanya akan diperingan. Ia akan menjadi buta matanya sebelah." "Itu tidak perlu," desis Wiro Sabet. "Ia benar-benar orang baru di sini," sambung Pitekso. "Aku tidak peduli. Tetapi ia adalah kaki tangannya Jogoboyo yang tamak itu. Orang yang telah membantu Ki Jogoboyo akan mendapat hukuman tersendiri," berkata Surogentong. Namun tiba-tiba Wiro Sabet berkata, "Pergilah, kali ini kau diampuni." "Tunggu," geram Surogentong. "Apakah Kakang sudah mengatakan syarat yang kami minta sebelum pembicaraan dilakukan?" Wiro Sabet menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah mengatakan bahwa pembicaraan itu tidak akan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun." "Bukan begitu pesan Ki Sopo Aruh," berkata Surogentong. "Ki Sopo Aruh mengisyaratkan bahwa pembicaraan itu dapat saja dilakukan, tetapi dengan syarat semua bebahu padukuhan meletakkan jabatan. Ki Sopo Aruh akan memegang jabatan bekal. Kakang Wiro Sabet menjadi Kamituwo dan aku menjadi Jogoboyo." Wajah Manggada dan Laksono terasa menjadi panas, namun keduanya tidak mengatakan sesuatu. Sementara itu, Wiro Sabet berkata lagi, "Cepat pergi, kalian diampuni kali ini. Tetapi untuk selanjutnya, jika kalian berani menatap wajah kami, maka mata kalian akan menjadi buta." "Masih belum selesai," berkata Surogentong. "Masih ada satu syarat lagi. Karena Ki Jogoboyo telah membunuh perempuan calon istriku, maka ia harus menggantinya. Aku inginkan Tantri menjadi istriku." Telinga Laksono bagaikan tersentuh bara. Namun ketika ia beringsut, maka Manggada telah menggamitnya. Namun dalam pada itu, sebelum Wiro Sabet mengusir lagi kedua anak muda itu, Surogentong justru berkata, "Aku akan pergi. Jika aku lebih lama di sini, aku akan benar-benar membuat sebelah mata anak-anak itu menjadi buta." Tanpa menunggu jawaban, maka Surogentong itu pun segera meninggalkan halaman rumah Wiro Sabet itu. Wiro Sabet, Pitekso dan kedua orang kawannya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wiro Sabet itu pun berkata, "Sebaiknya kau tidak melibatkan diri dalam hal ini. Temui Ki Jogoboyo. Katakan syarat yang sudah terlanjur diucapkan oleh Surogentong itu, yang semula ingin aku sembunyikan saja. Kemudian kau menarik diri dari persoalan ini. Sebaiknya kalian selalu berada di rumah. Agaknya itu akan lebih baik bagi kalian." Manggada dan Laksono tidak menjawab. Sementara itu, Pitekso berkata, "Bukankah segala-galanya sudah berubah? Aku tidak dapat menjadi cengeng dengan mengenang masa lalu, karena masa lalu tidak akan pernah datang kembali.
Betapapun kerinduan menusuk sampai ke pusat jantung. Hati-hatilah Manggada, sebaiknya kau minggir saja dari persoalan ini. Aku tahu bahwa kau tentu berkeberatan. Kau termasuk anak yang keras kepala, berani dan bengal. Tetapi kau cerdas dan bandel. Pidekso tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian memberi isyarat kepada ayahnya untuk meninggalkan tempat itu. Namun diregol ia berkata, "Ayah masih tetap mengizinkanmu memanjat pohon duet dan pohon manggis itu." Manggada dan Laksono sama sekali tidak menjawab. Baru setelah mereka pergi, keduanya menarik nafas dalam-dalam. Suro Gentonglah yang sudah menjadi gila, geram Manggada. Nampaknya tidak ada jalan lain kecuali dengan kekerasan, desis Laksono. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Namun pada itu, keduanya terkejut ketika mereka mendengar semak tersibak. Ketika mereka berpaling dan bergeser selangkah, maka mereka melihat sekilas 2 ekor harimau hilang di balik semak-semak yang banyak terdapat di halaman yang luas itu. Kedua orang anak muda itu saling berpandangan. Mereka yakin bahwa kedua ekor harimau itu adalah harimau Ki Pandi. Mereka pun segera tahu pula bahwa selama Ki Pandi pergi semalam, tentu Ki Pandi telah memanggil harimaunya. Kecuali dengan serulingnya, Ki Pandi mempunyai cara berhubungan dengan 2 ekor harimaunya dari jarak jauh, berkata Manggada kemudian. Laksono mengangguk-angguk, namun ia pun bergumam, "Kenapa Wiro Sabet dan Suro Gentong tidak kita selesaikan sama sekali? Kita tahu di sini ada Ki Pandi, apalagi ada 2 ekor harimaunya. Seandainya Ki Sopo Aruh dan orang-orangnya masih mendendam, maka kekuatan mereka telah jauh menyusut tanpa Wiro Sabet dan Suro Gentong. Tetapi sasaran dendam Ki Sopo Aruh tentu tidak pandang bulu. Orang-orang padukuhan ini akan mengalami nasib buruk, karena kita tidak akan dapat berada di segala tempat. Sementara Ki Sopo Aruh akan dapat mengirimkan orang-orangnya kemanapun yang dikehendaki." Jawab Manggada. Laksono menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil berdesis, "Iya, Ki Sopo Aruh dapat berbuat licik sekali. Kecuali jika kita sempat mematangkan perlawanan orang-orang padukuhan ini," berkata Manggada. Laksono tidak menjawab, tetapi ia masih saja mengangguk-angguk. Demikianlah, maka Manggada dan Laksono pun kemudian keluar dari halaman rumah yang kotor itu. Demikian mereka turun ke jalan, maka mereka pun melihat Ki Pandi dan Ki Resodono keluar dari pintu regol. "Nampaknya sulit untuk dapat berbicara dengan mereka," berkata Laksono. "Kami dari balik dinding mendengar pembicaraan kalian dengan Wiro Sabet dan kemudian Suro Gentong," berkata Ki Pandi. "Kami berdua akan berbicara dengan Ki Jogoboyo," berkata Manggada. "Tetapi siapa yang dimaksud dengan tantri?" bertanya Ki Pandi. "Seorang gadis kemarin sore," Ki Resodono lah yang menyahut. "Umurnya masih belum setua Pidekso." "Iya, lebih muda dari Pidekso. Ia pantas menjadi anak bungsu Suro Gentong jika ia mempunyai 10 orang saudara," sahut Laksono. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Nampaknya memang sulit untuk berbicara dengan Suro Gentong. Sebenarnya tanpa pengaruh Suro Gentong dan Ki Sopo Aruh, Wiro Sabet masih dapat diajak berbicara. Tetapi tidak demikian halnya dengan Suro Gentong."
Ki Reso mengangguk-angguk, namun dengan nada cemas ia berkata, "Sudahlah, Ngger, sebaiknya kalian berdua tidak usah ikut campur. Atau bahkan sebaiknya kalian kembali saja ke tempat kalian selama ini tinggal." "Mungkin kami berdua dapat mengungsi, Paman. Tetapi bagaimana dengan ayah dan ibu?" jawab Manggada. "Jika perlu, bawa saja ayah dan ibu kalian bersama kalian," jawab Ki Reso. "Nampaknya ayah dan ibu tentu berkeberatan. Di sini mereka dilahirkan. Di sini sawah dan tanah pategalan mereka digelar. Apakah semuanya itu harus ditinggalkan tanpa melakukan pembelaan sama sekali?" "Pembelaan? Apa maksudmu? Apakah kalian akan melawan Wiro Sabet dan Suro Gentong?" bertanya Ki Reso. "Jika tidak demikian, maka setidak-tidaknya kami mendapatkan penyelesaian yang terbaik," jawab Manggada. Ki Reso Dono menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berusaha menemui orang tua kedua anak muda itu. Namun ternyata kedua anak muda itu sama sekali tidak menarik diri. Bahkan orang tua mereka agaknya tidak dengan keras melarang mereka. Namun dengan demikian, timbul sedikit sentuhan di hati Ki Reso Dono. Jika anak-anak yang untuk waktu yang lama sudah meninggalkan kampung halamannya masih menganggap perlu untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan padukuhannya, apakah Ki Reso justru akan mengingkari tugas-tugas semacam itu? Namun bagaimanapun juga yang dilakukan oleh anak-anak muda itu memerlukan keberanian, dan keberanian itu tidak dimilikinya dan tidak pula dimiliki oleh orang-orang padukuhan itu. Dalam pada itu, maka Manggada, Laksono dan Ki Pandi pun kemudian telah minta diri kepada Ki Reso. Mereka akan memberikan laporan tentang kewajiban yang mereka pikul untuk bertemu dan berbicara dengan Wiro Sabet dan bahkan Suro Gentong kepada Ki Jogoboyo. Ki Reso pun kemudian hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kesungguhan kedua orang anak muda itu untuk berbuat sesuatu bagi padukuhan mereka. Seperti yang direncanakan, maka kedua orang anak muda itu memang pergi ke rumah Ki Jogoboyo. Namun Ki Pandi tidak pergi bersama mereka, tetapi Ki Pandi berniat langsung kembali ke rumah Ki Kertosono. Namun sebelum mereka berpisah, Laksono sempat bertanya, "Apakah kedua ekor harimau itu akan tetap berada di sana?" "Tidak, biarlah malam nanti keduanya kembali ke hutan. Tetapi tidak perlu hutan yang kita pergunakan untuk Topong Hidang itu, tetapi hutan yang lebih dekat di sebelah barat padukuhan ini. Meskipun hutan itu kecil, namun kedua ekor harimau itu tidak akan menjadi kelaparan, sebagaimana jika keduanya tetap berada di halaman rumah itu. Bahkan jika keduanya kelaparan, mereka akan dapat berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan." "Apakah mereka dapat menyerang seseorang?" bertanya Laksono. "Tanpa perintahku tidak. Tetapi mereka sering melakukannya terhadap seekor ternak jika benar-benar kelaparan," jawab Ki Pandi. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara itu, maka mereka pun telah sampai ke simpang 3. Manggada dan Laksono berbelok ke kiri, sedangkan Ki Pandi berbelok ke kanan. Demikianlah beberapa saat kemudian, maka keduanya telah sampai di rumah Ki Jogoboyo. Ternyata Ki Jogoboyo tidak sedang bepergian.
Namun lebih dahulu dari mereka berdua, Wiseso telah berada di rumah itu pula. Sampurno seperti biasanya mempersilahkan Manggada dan Laksono duduk di serambi bersama Wiseso. Kepada tantri yang ada di dapur, Sampurno minta agar ia membuat minuman lagi bagi kedua orang tamu yang datang kemudian itu. Seterusnya Sampurno telah menemui ayahnya untuk memberitahukan kedatangan Manggada dan Laksono. "Baiklah," berkata Ki Jogoboyo, "sebentar lagi aku datang." Ketika kemudian Sampurno duduk lagi di serambi, maka tantri telah menghidangkan minuman dan makanan bagi Manggada dan Laksono yang duduk bersama Wiseso. "Dari mana saja kalian berdua?" bertanya tantri. "Aku baru saja pergi ke rumah Paman Wirosabet," jawab Manggada. Namun sementara itu, Laksono sibuk memperhatikan tantri. Apa jadinya jika gadis cantik itu benar-benar harus diserahkan kepada Suro Gentong untuk menebus dendam yang menyala di hati orang yang garang itu? "Apakah kalian bertemu dengan Wirosabet?" bertanya tantri pula. "Iya," jawab Manggada, "bahkan juga Paman Suro Gentong." "Jadi kalian bertemu juga dengan Suro Gentong?" bertanya Sampurno. "Iya." Manggada mengangguk-angguk. Lalu katanya pula, "Karena itu, aku langsung datang kemari untuk melaporkannya kepada Ki Jogoboyo." "Apa kata mereka?" bertanya Wiseso. "Apakah mereka menerima gagasan besarku demi kesejahteraan padukuhan ini?" Manggada termangu-mangu sejenak, namun Sampurnolah yang menjawab, "Biarlah kita menunggu ayah. Manggada dan Laksono akan memberikan laporan kepada ayah." "Apa bedanya? Aku adalah seorang yang telah melahirkan gagasan besar itu," berkata Wiseso. "Bukankah kita akan membicarakan bersama pada akhirnya?" "Baiklah," berkata Sampurno. "Karena itu, sebaiknya kita menunggu ayah." Wiseso mengerutkan dahinya. Sebelum ia menjawab, tantri telah bangkit dan melangkah meninggalkan serambi itu. Sejenak kemudian, maka Ki Jogoboyo pun telah ikut duduk di serambi itu bersama Manggada, Laksono, dan Wiseso. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.